Terus tanggal 6 saya pergi ke klinik lagi. Saya langsung dari klinik dirujuk ke rumah sakit Sentosa. Terus saya ketemu sama dokter ahli bedah. Di sana sama dokter langsung disaranin untuk operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat One Hunter se-Indonesia, apa kabar? Di kesempatan hari ini saya hadir kembali untuk teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan ini kita akan banyak bercerita tentang kisah teman-teman kita yang berkaitan dengan permasalahan luka. Dan di sore hari ini telah ada bersama saya Bapak Heru yang sangat bagus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, kondisinya boleh dong Bapak kenalin diri dari mana dan Bapak dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Prastio, tinggal di Blok Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bogor. Ya. Pak, sehari-hari kegiatannya apa Pak? Sehari-hari saya bekerja di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Di sana pegawai kontrak sebagai driver. Sehari-hari ya karena driver membawa kendaraan dari pagi sampai malam. Oke, jadi kita gubut-gubutan terus ya. Iya. Oke. Sering duduk ya, Pak ya? Sering duduk. Aktivitas sehari-hari apa, Pak? Saat ini mah nggak punya aktivitas aja, yang pasti Sering duduk apa sering berdiri? sering duduk. Duduk. Karena kalau duduk aliran darahnya nggak lancar. Yang itu sering kesemutan. Harus dibawa jalan terus ya. Kalau duduk diselanjutkan aja, misalkan di rumah nih lagi duduk, Pak. Berdiri gitu kan, selanjutkan aja biar nggak sering kesemutan. Udah kok. Berapa ya? Kalau kemarin rendah kayaknya deh. Nah, yang minggu kemarin tuh kalau nggak salah 90 per 60 ya. Terus 14 per 72. Tapi masih harus pakai kaos kaki ya Pak, dilindungi ya. Iya. Jangan langsung belum tekuk. Ini masih tipis. Kegesek aja nanti bisa luka lagi. Oh gitu. Jadi belum tebel. Nggak kayak kulit gini kan udah tebel kan. Ini karena baru sembuh jadi masih tipis. Risiko kegesek, luka. Mengecek sensasi persahapan di kaki lah. Jadi Bapak tunjukin tangan misalkan ya kaki kiri, Bapak tunjukin tangan kiri sambil kunci mata. Nanti saya tusuk. Nanti Bapak bilang terasa di mana tunjukin.
Ini bayangin jempol, kayak kakilan jempol. Gitu. Matanya dipejamin gitu. Misalkan nanti saya tusuk di sini, mau bilang di sini, kasar gitu. Diabetes dia ada beberapa titik nggak terasa, jadi persarapannya udah mati. Nah kalau persarapan udah mati, resikonya kalau luka nggak terasa, begitu tiba-tiba udah luka. Pak, berkaitan dengan itu, ini kan alhamdulillah kondisi lukanya sudah pulih ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan sekarang kondisinya Bapak telah ngikutin perawatan kaki, bukan Ya. dengan perawatan luka lagi. Ya. Pak boleh cerita nggak masalah kenapa awalnya bisa jadi luka? Awalnya saya itu gatel saya emang gatalnya lama ya, mungkin ada setahun lebih lah. Tapi gatalnya itu nggak nimbul kayak bintik atau ada air gitu, berair enggak. Enggak ya? Seperti kulit biasa saya garuk. Kemarin bulan Desember bulan Desember saya garuk, tiba-tiba bengkak. Itu bengkaknya itu sebenarnya kalau saya bilang mah itu bisul. Oh, jadi pas waktu garuk tuh selanjutnya ada bisul ya? Kayak bisul gitu loh. Cuma begitu cek ke klinik, waktu itu ke klinik Kirana, dia bilang ya udah dikasih obat. Tanggal 2 Desember tuh saya dikasih obat. Karena udah sembuh saya bekerja. Pulang dari kerja tiba-tiba bengkaknya tambah gede. Wah. Dan nggak bisa jalan pulang. Tanggal 5 itu. Baik. Terus tanggal 6 saya pergi ke klinik lagi. Saya langsung dari klinik dirujuk ke rumah sakit Sentosa. Terus saya ketemu sama dokter ahli bedah. Di sana sama dokter langsung disaranin untuk operasi. Oke. Langsung mau hari ini harus nginep dan besok operasi. Itu gimana perasaannya? Sebetulnya waktu itu operasi ya sebenarnya takut lah. Namanya orang operasi, kalau namanya operasi di otak udah bagaimana ya rasanya orang operasi gitu. Ya, jadi sahabat seluruh Indonesia, jadi kita lihat memang sih nggak ada yang seneng orangnya kalau saya lagi datang ke hospital kayak gitu, terus tiba-tiba ada rekomendasi untuk kita harus melakukan yang namanya pembedahan. Jadi ya saya pikir itu pasti nggak enak dan nggak nyaman buat kita juga ya Pak. Dan di benak Bapak pas waktu itu apa tuh pas waktu dilakukan itu pembedahan? Awalnya saya juga bengong, operasi. Dan saya berpikir juga daripada saya nggak bisa jalan, udahlah saya selain sama dokter aja gitu. Waktu itu juga istri nolak, masa harus operasi sih gitu. Begitu. Oh, Bapak pergi ke sana bareng sama istri? Iya. Okay. Karena saya nggak bisa jalan. Dari rumah juga naik Grab ke rumah sakit. Karena itu rumah sakit terdekat lah dari. Iya, betul. Oke Pak, selain itu dengan kata-kata operasi apa? Yang pasti emang takut sih. Takut aja ya. Tapi masalah kayak ini gimana ya, sudah ada selain itu jadi masalah nggak? Kebetulan saya juga kepikir dana. Emang saya pakai BPJS sih ya. Cuma karena kita juga kalau untuk dana nggak punya,
bingung juga waktu itu sebetulnya. Udahlah pasrah aja, yang penting ikut, yang penting pakai BPJS ikut aja gitu lah. Nah, Karena memang BPJS juga ditanggung semuanya ya. iya. Kalau Pak, kalau untuk kegiatan dengan gaji kayak gitu tuh kira-kira menurut Pak, kalau seandainya ada buka itu kemarin cukup nggak untuk pembiayaan sendiri mandiri? Kayaknya enggak. Enggak ya? Ya, karena kita kan gaji hanya UMR dan untuk operasional sehari-hari juga gede juga. Iya. Bapak tuh tempat kerja dari tempat kerja ke rumah itu jauh nggak? Lumayan jauh. Kalau naik kendaraan umum operasional, kendaraan umum gitu, ya kurang lebih 3 jam. Oh, lumayan jauh ya. Mm-mm. Oke. Berarti memang sehari-hari kondisinya Bapak 3 jam, berarti pulang balik udah 6 jam Pak ya? Iya. Waduh, berarti tiap hari itu budgetnya kota Jakarta udah biasa lah ya? Iya. Oke. Nah itu kan pas waktu sakit otomatis pastilah nggak bekerja pastinya ya Pak ya? Atau masih bekerja? Enggak, saya dari sakit itu tanggal 2 saya minta libur, izin sakit. Terus dari tanggal 6 saya juga nggak masuk sekitar 2 minggu. Itu kayak gitu 2 minggu gimana tuh Pak? Terganggu Ya. nggak ekonomi kita Pak? Ya pasti terganggu. Paling terganggu ya Pak ya? Tapi kan bagaimana lagi kalau kita sakit, mau diapain gitu loh. Kan kita nggak bisa jalan juga. Itu Bapak bilang udah masa ekonomi baju disuruh lakukan pembedahan, itu Ibu ngomong apa? Ya kalau ibu ya hanya pasrah aja deh. Ya udahlah kita jalan. Yang penting sehat gitu aja. Oke. Nah Pak, itu dari kegiatan pertama kali di Garut, kemudian muncul yang namanya kayak bisul itu berapa lama? Singkat sih sebetulnya ya. Dari digaruk sampai timbul kayak bisul itu 2 hari lah. Oh, 2 hari. Kemudian habis itu gede dan muncul bisul, pergi ke hospital dan sempat nggak kerja 2 minggu gitu ya? Iya. Oke. Baik. Terus pas kegiatan pergi ke rumah sakit itu kan otomatis sudah langsung dilakukan pembedahan tuh. Iya. Habis pembedahan gimana tuh Pak? Habis pembedahan di rumah sakit itu selama 3 hari. Tanggal 6 saya datang ke rumah sakit. Tanggal 7 dia lakukan operasi. Tanggal 8 saya pulang. Oke. 3 hari 3 hari ya. Itu langsung kerja nggak? Enggak. Makanya bilang saya selama 2 minggu off lah off ya. lah. Enggak kerja. Nggak kerja dalam 2 minggu. Nah itu udah 2 minggu nggak kerja kayak gitu, apa yang Bapak pikirin pas waktu itu sehingga oh yaudah deh ada layanan One Hunter diterima. Apakah memang pas waktu itu kondisinya langsung sembuh pembedahan atau gimana? Enggak, saya selama 2 minggu itu belum bisa jalan dengan normal, masih pincang lah kayak naik motor pun nggak bisa itu. Terus saya kebetulan ada Pak Imam, saya telepon Pak Imam boleh ikut nggak gitu. Emang kenapa? Boleh aja. Emang kenapa? Ya saya ini mungkin hari pertama saya mau masuk kerja, tapi kalau untuk naik kereta saya belum bisa gitu. Emang kenapa? Saya infeksi, terus kata dokter infeksi, terus operasi gitu. Baik. Terus Pak Imam nyalain, udah foto bekas operasinya. Saya foto bekas operasinya dan sebelum operasi juga saya foto. Oh, kalau gitu mah langsung ke boker aja. Dirawat di situ biar lebih baik.
Terus Pak, udah itu besoknya Bapak langsung gugat. Ya, Oke. besoknya saya berangkat kerja bareng Pak Imam, pulang kebetulan karena dari kantor lancar sampai sini sampai Woker jam 5:15 dan masih buka kebetulan. Saya langsung melakukan perawatan di sini di Woker. Pertama kali pertama kali datang ke Woker, apa yang Bapak pikirin? Sebetulnya tahun 2021 November, tepatnya bulan November, saya udah pernah ke Woker juga melakukan perawatan kuku. Waktu itu kuku saya lepas karena kena standar motor. Baik. Iya. Baik. Jadi udah nggak asing lah bagi saya gitu. Jadi udah tahu lah perawatannya Iya. gimana ya. Kan kadang orang pertama kali datang ke perawatan tuh masih dagdikduk pastinya kan. Apa ini dikorek apa lagi. Iya betul lah. Waktu tahun 2021 juga pertama kali ke Woker, saya bingung juga. Diapain ya, ntar sakit enggak gitu. Ternyata ya lebih enak ke Woker deh kalau punya luka dibanding ke rumah sakit. Kenapa Pak? Boleh ceritain nggak rincinya gimana? Kenapa Bapak rekomendasi kayak gitu? Ya, pertama kalau ke Woker itu klinik perawatan luka ini kita nggak dilakukan operasi. Waktu itu pas tahun 2021 kuku yang lepas itu kan belum lepas semua. Iya. Masih sebagian masih nempel lah. Itu hanya dipotong-potong aja yang udah lepas, terus dilakukan perawatan, jadi lebih nyaman dan lebih enak aja. Iya. Jadi memang salah satu pelayanan di Woker Clinic itu adalah ada layanan namanya perawatan pasien dengan kaki, masalah kaki, atau dikenal dengan perawatan kaki, tapi bukan dengan luka. Memang kebanyakan kita menangani pada kasus pasien yang pertama kayak seperti groinal atau cadangan, jamuran, kuku kaki yang terjadi proses pecah-pecah kayak gitu. Nah itu biasanya kita akan coba lakukan perawatan sih ya, itu paling banyak di perawatan kita. Nah terus dari itu Pak, apalagi Pak selain kondisinya di Woker itu nggak model potong-potong gitu, apalagi? Yang pasti pelayannya ramah-ramah, bagus pelayanannya pokoknya. Apa Pak, maksudnya bagusnya gimana? Apa cara merawatnya sakit? Ya kalau melakukan perawatan tuh hati-hati tapi nggak sakit gitu loh. Jadi yang aku rasain sih perawatan di Woker sangat hati-hati, takut pasien tuh sakit gitu. Sedikit ditanyain sakit enggak? Jadi kita jadi lebih nyaman gitu loh. Baik. Kalau menurut Bapak, kalau untuk kegiatan perawatan kita nih untuk yang perawatan luka itu bermasalah nggak Pak dengan dana kira-kira? Artinya kemahalan kah, apakah gitu? Menurut Bapak gimana? Atau relatif atau gimana? Relatif. Baik. Jadi masih aman lah ya, maksudnya walaupun kita kondisinya ya tadi dengan kebutuhan yang masih di rumah ada, tapi berobat ke sini masih cukup lah modelnya gitu. Nah terus dari di situ Pak kan otomatis ada pelayanan perawatan luka ini harus digantinya misalnya seminggu 2 kali, itu kayak mana menurut Bapak? Kebetulan karena kita kerja ya sebenarnya kadang bingung juga kalau 3 hari ganti, jadi terlalu sering izin gitu. Oke. Kan 3 hari sekali itu kan berarti seminggu 2 kali ya. Kayak gitu. Tapi kalau di hospital diganti setiap hari atau gimana? Di hospital seminggu sekali. Seminggu sekali digantinya. Dan kalau di rumah sakit kan kita perawatan luka hanya dicek, dibuka perban, dicek, dikasih betadine udah. Gitu. Kalau di Woker kan beda lagi,
kita benar-benar dirawat gitu luka kita loh. Datang dibuka perban, dibersihin, laser, sinar, dikasih sinar, oksigen, oksionisasi. Terus kita dikasih salep lagi, dikasih, kalau kayak saya kemarin luka dalam sampai 3 cm ya, itu dikasih gel. Jadi benar-benar bagus lah. Seneng nggak Pak tuh? Sangat senang. Nah, dan ini kan perawatan luka berapa kali Pak? 5 kali ada? Kalau nggak salah 8 kali ya. 8 kali perawatannya dengan tadi kedalaman 3 cm. 3 cm. Dan itu prosesnya berarti kalau dia 8 kali ada mungkin 1 bulanan ya Bapak datang ke sini. 1 bulan lebih kalau nggak salah. Nah ini kan alhamdulillah kondisinya Bapak udah sembuh ya, nggak ada lagi luka kayak gitu. Apa sih Pak pesan Bapak untuk orang besok kalau ada kondisi ada luka begitu? Ya, kalau ada teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang mengalami luka, entah itu luka bakar atau luka karena operasi, luka apa aja deh pokoknya, bisa datang ke Boker. Di sini benar-benar perawatannya sangat spesial pokoknya, dibanding ke rumah sakit yang harus operasi. Itu kayaknya lebih serem gitu, daripada lebih serem mending datang ke Boker. Daripada disuruh ya, jadi pengalaman luka pasti lebih jelas tidak begitu enak ya Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang kondisinya takut akan beberapa perawatan, tapi memang kegiatan perawatan luka di kita adalah mengoptimalkan proses kecepatan perawatan luka dan membuat bagaimana nggak nyeri dan nyaman, itu pastinya ya kayak gitu. Pak, untuk pelayanannya sendiri apa saran dulu Pak? Pelayan di Boker sebetulnya sudah sangat bagus deh, karena beda banget dengan rumah sakit. Pelayanannya juga sangat ramah, dan semua karyawan ramah banget. Nah, itu aja Pak. Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak untuk pesannya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini itu bisa kita terus tingkatin lagi dan terus bisa kami berikan manfaat untuk orang sekitar ya. Dan mudah-mudahan semua yang mau datang ke sini dapat ditangani dengan baik dan pastinya ya Pak ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu dia bincang-bincang kita bersama Pak Heru ya. Maka pada intinya adalah memang kalau seandainya luka itu jangan Bapak Ibu biarkan, karena kalau seandainya dibiarkan maka akan terjadi proses resiko yang cukup besar sehingga luka tersebut itu bisa menyebabkan terjadi infeksi. Maka tadi ada banyak beberapa tindakan, salah satunya pembedahan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, sehingga lakukanlah perawatan sejak dini agar proses kondisi luka tidak terjadi infeksi. Nah itu dia dari saya, dan di kesempatan hari ini terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa. Salam sehat dari Kota Bogor. Assalamualaikum. Salam.